Itu kan dia. Konsep satu, asal usul dan tahap-tahap penciptaannya. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 7-9 tentang asal usul manusia. Dia orang yang unggul dalam segala sesuatu yang dia ciptakan. Dan dia mulai menciptakan manusia dari tanah liat, dari cairan berharga. Kemudian dia membuatnya dan ditiupkan ke dalam dirinya dari jiwanya. Dan dibuatkan untuk pendengaran, penglihatan, dan hati dan berkat kecil yang memberi. Dua, manusia adalah makhluk yang terhormat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, kami telah menghormati anak Adam dan membawa mereka di bumi dan di laut dan memberikan kepada mereka rizki yang baik. Dan kita membuat mereka lebih baik daripada banyak dari apa yang kita buat. Tiga, manusia memiliki kemampuan untuk dapat membedakan dan memilih antara yang baik dan jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, dan dengan nafs atau jiwa dan Allah yang sempurna dan proporsi, memang ia berhasil yang memilih untuk memurnikan diri sendirinya dan memang ia gagal yang merusak diri sendirinya. Berjalan deh. Empat, manusia memiliki potensi untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Satu deh nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mereka memiliki hati yang mereka tidak mengerti. Mereka memiliki mata yang dengannya mereka tidak melihat. Dan mereka memiliki telinga yang mereka tidak mendengar. Mereka seperti binatang dan bahkan lebih buruk. Mereka adalah pelupa atau lalai. Manusia bertanggung jawab dan akuntabel, dan dia akan mendapatkan hasil dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa saya menciptakan khalifah di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama untuk menunjukkan bagaimana manusia malaikat istimewa di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam karena hormat. Hakikat manusia menurut ajaran Islam. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Maksud dari hakikat manusia itu sendiri yaitu dalam Al-Quran tidak berbicara tentang proses penciptaan manusia pertama. Yang dibicarakan secara terinci dalam ungkapan yang tersebar adalah proses terciptanya manusia dari tanah, kemudian dari saripati makanan, kemudian dari air yang kotor yang keluar dari tulang sulbi atau tulang kemaluan, kemudian alaqah berkembang menjadi mudghah, ditiupkannya ruh, kemudian dilahirkan di dunia setelah berproses dalam rahim ibu. Maksudnya tidaklah manusia diciptakan oleh Allah melainkan untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Karena kita sebagai makhluk yang individual maupun sosial dan makhluk ekonomi ataupun memenuhi kebutuhan hidup.
Martabat manusia menurut ajaran Islam. Martabat adalah harga diri dari tingkatan harkat dan martabat yang saling berkaitan dengan makom. Maksudnya adalah secara dasarnya makom merupakan tingkatan martabat. Di sini maksud makom itu sendiri adalah martabat 7. Maksudnya tingkat martabat seseorang di hadapan Allah. Oleh karena itu harus memiliki beberapa proses. Yang pertama itu seperti taubat, kemudian memelihara diri dari perbuatan makruh, syubhat atau ketidakjelasan sifat atau faktanya, kemudian merasa miskin diri dari segalanya, meninggalkan akan kesenangan dunia yang dapat merintangi hati terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya, meningkatkan ketakwaan, dan tawakal mengawasi dan introspeksi diri, melazimkan dan merenungkan terhadap kebesaran Allah, meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah, dan mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hakikat. Fungsi hakikat yang pertama adalah fungsi biologis. Kedua, fungsi proteksi. Tiga, fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi. Maksud dari fungsi biologis ini sendiri yaitu bagaimana kita sebagai keluarga maupun saudara ataupun bisa menjelaskan kepada keturunan-keturunannya untuk mengenal hakikat kita sebagai manusia dan mengenal Tuhan kita. Kemudian fungsi proteksi. Fungsi proteksi itu sendiri yaitu untuk melakukan perlindungan kepada keluarga kita dari ancaman bahaya yang berupa ancaman fisik dan sebagainya. Kemudian fungsi bagaimana cara kita untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian watak atau fungsi sosialisasi, yaitu fungsi di mana pengenalan, penyesuaian diri terhadap nilai-nilai norma dan sosial. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap masyarakat atau luminas, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Terima kasih, mungkin saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Udah. Baiklah teman-teman semuanya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, siapakah? Pertanyaannya adalah, jika manusia dapat membedakan atau memilih antara baik dan jahat, mengapa banyak manusia yang bersifat jahat kepada manusia lain dan manusia melakukan kejahatan secara sadar?
Ya dijawab. Tanya jawab. Manusia melakukan kejahatan secara sadar. Ayo kelompok 1 silakan dijawab. Ulangi lagi pertanyaannya. Habis itu dijawab. Bisa diulang pertanyaannya, Pika? Jika manusia dapat membedakan atau memilih antara baik dan jahat, mengapa banyak manusia yang bersifat jahat kepada manusia lain? Dan melakukan kejahatan secara sadar. Ayo kelompok 1 dijawab, yo. Menurut kamu kenapa Iya, Pak. manusia berbuat jahat? Sedangkan dia tahu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak jahat, yang baik. Dan dia melakukan kejahatan secara sadar. Baiklah, Pak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pika yang akan disampaikan oleh Ega. Kepada Ega, kami persilahkan. Baik, pertanyaan Pika tadi, apakah manusia bisa membedakan kejahatan dan antara baik dan jahat? Mengapa banyak manusia yang bersikap jahat kepada manusia yang lain? Tadi kan dijelaskan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan akal dan pikiran kepada manusia itu sendiri. Jadi tindakan kita yang harus bagaimana, ingin melakukan ke arah yang baik atau ingin melakukan ke arah yang kurang baik begitu. Baiklah, terima kasih. Bagaimana kepada saudari Pika? Apakah sedikit menjawab pertanyaan dari saudari Pika? Ya sudah, insya Allah dimengerti. Terima kasih. Baiklah. Kepada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Moderator ingin bertanya. Iya, kepada Ulitia Anugrah kami persilahkan.
Apa yang dimaksud dari fungsi proteksi tersebut dalam Islam? Berikan salah satu contohnya. Kedengaran enggak? Dew. Iya, Kak Uli, bisa dimengerti pertanyaannya. Sebentar ya. Ya, makasih. Baiklah, pertanyaan dari Ulitia Anugrah akan dijawab oleh Saudari Ananda Helen Sapitri. Kepada Saudari Ananda Helen Sapitri, kami persilahkan. Baiklah, fungsi proteksi yaitu perlindungan terhadap keluarga agar merasa aman dari ancaman fisik. Contohnya, melindungi dan memastikan bahwa semua keluarga jauh dari hal yang kurang baik sehingga merasa nyaman dan tenang di rumah. Maaf, bisa diulang kembali, Len? Nggak gila kedengaran. Fungsi proteksi yaitu perlindungan terhadap keluarga agar merasa aman dari ancaman fisik. Contohnya, melindungi dan memastikan bahwa semua keluarga jauh dari hal yang kurang baik sehingga merasa nyaman dan tenang di rumah dan lingkungan. Bagaimana kepada Saudari Ulitia Anugrah, apakah sedikit menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Baiklah, terima kasih kembali. Kepada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Saya nak bertanya. Kepada kelompok 1 saya ingin bertanya. Iya, silahkan kepada Sirkli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. saya di sini ingin bertanya. Tadi kan untuk bagian manusia memiliki potensi untuk belajar dan menambah pengetahuan. Nah, di situ kan ada terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Yang ingin saya tanyakan itu apa hubungan antara firman Allah tersebut dalam ayat Al-A'raf ayat 179 tersebut dengan manusia memiliki potensi untuk belajar dan menambah pengetahuan. Baiklah, jawabannya akan disampaikan terlebih dahulu oleh anak. Hubungannya yaitu karena kenyataannya sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak secara maksimal menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan. Mereka memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, serta manusia juga bisa mengingat apa yang telah ia pelajari, sehingga itu bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk mereka. Mungkin itu jawaban hasil diskusi dari kami. Gimana, Sir? Baik, terima kasih. Untuk lebih lanjutnya kepada Pak, kami bisa mohon bantuannya, Pak. Baik, ditutup aja dulu. Nanti saya sampaikan klarifikasi tentang pembahasan ini. Ditutup dulu. Baik. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami bahwa dalam pandangan orang yang beriman, manusia memiliki
makhluk yang mulia dan terhormat pada sisi Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk yang amat baik. Sesudah ditiup roh ke dalam tubuhnya, para malaikat disuruh sujud atau memberi hormat kepadanya. Tuhan memberi manusia ilmu pengetahuan dan kemauan, dijadikan khalifah atau pengusaha di bumi dan menjadi pusat kegiatan di alam ini. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya bekerja untuk kepentingan manusia dan kepadanya diberikan nikmat lahir dan batin. Mungkin itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait makalah dan pertanyaan-pertanyaan tadi dan materi tadi, saya absen dulu ya. Absen dulu. Amalia, ada Amalia? Hadir, Pak. Kalau perempuan hadiroh. Kalau laki-laki hadir. Jangan laki-laki bilang hadiroh ya. Ananda ada? Hadiroh, Pak. Kemudian Az-Zahir? Hadir. Daina? Hadir, Pak. Dewi Lestari? Dewi Lestari? Hadiro, Pak. Dinda? Hadir, Pak. Ega ada? Hadiro, Pak. Tika? Hadiroh, Pak. Kiri? Hadiro, Pak. Hadiroh juga. Hadiroh untuk perempuan, Kiri. Laki-laki hadir. Habib? Hadir, Pak. Eliza? Hadir, Pak. Julia? Hadiro, Pak. Khairi? Hadir, Pak. Leni? Leni Lestari? Hadiro, Pak. Lisa? Hadiro, Pak. Lisa? Hadiro, Pak. Marlina? Hadiro, Pak. Mary? Pratiwi? Hadiro, Pak. Michael? Hadir, Pak. Firnawati? Hadiro, Pak. Nabila? Hadiro, Pak. Neni? Hadiro, Pak. Nur Fajriyah? Hadiro, Pak. Nurliana? Hadiro, Pak. Putri? Hadiro, Pak. Sarah Suci? Hadiro, Pak. Selfie? Hadiro, Pak. Sertli? Hadiro, Pak. Selvia? Hadiro, Pak. Sisi? Sisi? Ada Sisi? Sisi aja, Sisi doang. Sisi doang. Hadiro, Pak. Sisi nanti. Hadiro, Pak. Sri Megia Firsa. Hadiro, Pak. Ultia, tadi ada ya. Ulan. Hadiro, Pak. Yogi. Hadir, Pak. Yulianti. Yulianti? Yulianti Dwi. Jaringan, Pak, putus-putus. Tapi ada dia. Ada ikut dia. Tadi ada, Pak. Dulfa. Hadir, Pak. Oke, saya kirim ya. Ini dikirimnya ke Pangkal Pinang nih. Kalau ini. Baik. Oke,
Nah, sekarang saya akan sedikit membahas tentang terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi. Terlalu lama sekali mencari jawabannya, hingga hampir habis durasinya nih ya. Nggak apa, tapi namanya belajar ya. Pertanyaan pertama, saya share dulu pertanyaannya. Tadi sudah saya tulis. Ini dia pertanyaannya. Dari Vika Aryadini ya. Manusia itu bisa memilih perbuatan baik dan jahat. Mengapa manusia melakukan perbuatan jahat? Dan kejahatan juga dilakukan secara sadar. Tadi jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi manusia itu dua pilihan. Dua pilihan, yaitu jalan fujur, jalan yang salah, ya. Manusia itu secara natural memiliki dua hal ini, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Semua manusia memiliki ini. Semua manusia. Ini memang sudah menjadi takdir seorang manusia. Wa fujuruha wa taqwaha, dan juga jalan ketakwaan. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang dia mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Nah, jadi ya, awalnya manusia itu memang memiliki pilihan dalam dirinya secara naluri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus kok orang tahu ini perbuatan jahat, ini perbuatan buruk. Tetapi kenapa kok orang itu berbuat jahat? Dan lagi pula kejahatannya dilakukan dengan secara sadar gitu kan. Nah, sebenarnya manusia itu yang berbuat jahat itu dia bukan tidak tahu yang dia lakukan itu perbuatan jahat. Ya, dia tahu juga itu perbuatan jahat. Contoh, seorang pencuri. Nah, dia mencuri itu dia tahu itu perbuatan jahat. Tahu dia perbuatan jahat. Kenapa? Karena tidak ada satupun pencuri yang dia sebelum mencuri dia berdoa. Ada nggak pencuri yang berdoa? Sebelum mencuri kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'asir. Dengan nama Allah sebelum mencuri. Dia bilang seperti itu, berdoa. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam mencuri. Dan janganlah persulit kami ketika mencuri. Ada nggak pencuri berdoa seperti itu? Nggak ada. Tidak. Karena pencuri juga tahu bahwa perbuatan mencuri itu perbuatan jahat. Nah, masalahnya bukan itu sebenarnya yang kita takutkan. Yang kita takutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hasyr ya, ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi manusia ya, nasullah yang melupakan Allah, melupakan cara berbuat baik. Fa ansahum anfusahum, dan Allah menjadikan dia lupa cara berbuat baik. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, nah, dia masih ingat itu perbuatan jahat, itu masih ada kemungkinan akan masuk hidayah dalam hatinya. Tapi kalau ada manusia yang tidaklah tahu lagi cara berbuat baik, ini susah nih. Ya, ada manusia yang tidak tahu lagi cara berbuat baik. Ini susah. Susah untuk memperbaikinya. Nah, jadi, ya, mengapa manusia tadi berbuat jahat? Dikarenakan banyak faktor, ya, faktor kebutuhan mungkin, tuntutan mungkin, ya, dan orang tersebut tahu bahwa itu perbuatan yang jahat. Nah, itu ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Ultia Anugrah, maksud proteksi dalam Islam itu contohnya apa? Misalnya dalam keluarga, tadi disebutkan contohnya. Proteksi yang lain yaitu diantaranya menjaga kehormatan, menjaga muru'ah, ya, menjaga muru'ah. Nah, contohnya apa? Wanita itu harus menjaga muru'ah dirinya sebagai seorang wanita. Itu ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, ini yang Nabi Muhammad ini langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada semua wanita-wanita yang beriman. Nah, kita ini. Ya. Kita zaman ini, wanita-wanita yang beriman. Apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menutup diri mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Untuk apa? Zalika adna ay yu'rafna falyu'zain. Agar itu mereka lebih mudah dikenali dan mereka tidak disakiti. Nah, menjaga kehormatan diri sebagai wanita salah satunya yaitu dengan cara menutup aurat, memakai jilbab. Itu perintah Allah. Kita sepakat itu adalah perbuatan yang wajib. Ya. Nah, kalau kalian misal tidak memakai jilbab, dilihat oleh orang lain, setiap helai rambut kalian yang lihat orang lain tersebut, itu merupakan bagian dari perbuatan dosa. Nah, jadi itu perintah yang jelas. Nah, jadi sebenarnya Islam itu bukan menyusahkan perempuan dengan cara memakai jilbab, tapi menjaga kehormatan, memproteksi diri. Itu ada sosial eksperimen, ada YouTuber yang membuat itu ya, sosial eksperimen itu. Ada seorang wanita yang dia pakai busana buka-bukaan, lewat di depan laki-laki yang nongkrong. Satunya lagi perempuan tersebut memakai cadar, pakai jilbab ya. Dan tingkat potensi yang digoda itu tentunya yang perempuan yang tidak pakai hijab, pakai jilbab. Nah, itu proteksi. Ya, itu ultia ya jawabannya, bahwa manusia itu sudah dibekali Allah untuk memproteksi dirinya, keluarganya, ya, dan memproteksi kehidupannya. Salah satu juga proteksi manusia untuk kehidupan akhirat yaitu jangan sampai kita terkena azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian pertanyaan ketiga dari Sertli Alvina, Nah, di sini ada ayat ini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya nanti di neraka jahanam itu banyak sekali dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka tuh punya hati, tapi dengan hatinya mereka tidak bisa memahami perbuatan baik, memahami ayat Al-Qur'an. Ya kan? Padahal kulub ini, hati ini, nah sekalian, hati ini adalah itu pangkal otak, otaknya dari tubuh manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah kalian dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, baik juga seluruh tubuhnya. Wa idza fasada jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka rusak juga seluruh perangainya, seluruh jasadnya. Jadi kalau ada orang yang dia berbuat yang jahat, itu diawali dengan niat dan hati yang jahat sebenarnya. Itu diawali dengan niat dan hati yang jahat. Orang yang dia berbicara tidak baik, sering bicara nggak baik, sering menghina orang, sering mencela orang, itu artinya adalah hatinya memang nggak baik. Nah, jadi sebenarnya kita menilai orang lain itu bisa menilai dari bagaimana cara dia berbicara, menilai hati orang itu. Ya, dijadikan ju'ilal lisani al fuadi dalila, dijadikan bahwa mulut itu adalah cerminan dari hati seseorang. Nah, kalau di hati ini sudah menginginkan untuk belajar, menambah pengetahuan, maka tentunya ini akan menggerakkan anggota-anggota tubuh yang lain yang berikutnya, yang ini. Makanya niat ikhlas, niat yang baik itu diperlukan ketika kita menuntut ilmu. Nah, ini akan menggerakkan yang ini. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, kedua mata, tapi dengan matanya tidak bisa mereka gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Padahal manusia ketika dilahirkan sampai kemudian dia sekolah, sampai kemudian dia bisa melakukan pekerjaan sendiri dan lain sebagainya, itu Allah bekali dengan mata. Jawabannya gampang sebenarnya, jangan usah cari jauh-jauh. Kenapa kok ayat ini mata? Dengan mata manusia belajar.
Dengan mata manusia melihat, dengan mata manusia menambah pengalaman, jawabannya gampang. Ya kan? Nah, coba kalau nggak ada mata, gimana mau belajar gitu kan? Nah, susah. Ya, hanya dengan audio saja. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya, walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka juga memiliki kedua telinga, tapi dengan telinganya tidak mereka gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, ya. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina dibandingkan dengan binatang. An'am ini binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi sebenarnya ketika seseorang dia tidak menggunakan panca indera, di antaranya 3 tadi, hati, kemudian mata dan telinga yang diberikan Allah, maka kemudian mereka akan menjadi seperti binatang ternak. Tidak bisa mendengar lagi kebaikan. Tidak bisa lagi melihat kebaikan. Ya, orang yang seperti ini, maka dia lebih sesat, lebih hina dibandingkan dengan hewan sekalipun. Nah, jadi ya, semuanya ini digunakan untuk menambah pengetahuan tentunya, mata dan telinga. Nah, makanya fungsi mata dan fungsi mata manusia dengan fungsi mata hewan, walaupun mata sama-sama melihat, ya kan, mata kita kan melihat kan, mata kambing juga melihat kan, terus sama dong kita melihatnya dengan kambing? Nggak sama. Kalau mata manusia itu melihat digunakan untuk melihat yang baik-baik. Kalau kambing mana bisa ngeliat yang baik-baik? Coba Mika lepas kambing di sekitar rumah kalian. Di sebelah tetangga ada banyak bunga-bunga yang sekarang lagi viral-viral tuh, banyak yang jualan ya. Nah, dimakan sama dia nggak tahu itu kembang punya siapa, entah punya tuannya, entah punya orang, nggak tahu dia kan. Nah, maka kemudian mata kita nggak seperti mata kambing, karena mata kita digunakan untuk melihat yang baik-baik. Makanya kalau kita tidak gunakan mata untuk yang baik-baik, maka mata kita akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kita dengan hewan. Ketika mata manusia tidak bisa digunakan untuk yang baik-baik, maka kita, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 ini, lebih hina dibandingkan dengan hewan itu sendiri karena kita punya akal. Itu ya. Bagaimana penjelasannya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait materi yang disampaikan kelompok 1 dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 3 orang tadi? Sebelum saya masuk ke makalah yang dibuat kelompok 1 ini, ada beberapa koreksi yang setelah saya baca dan saya periksa. Ada yang mau didiskusikan? Ada? Ada ya? Nggak ada ya? Baik, sambil dipikirkan pertanyaannya. Nah, sambil dipikirkan. Sekarang saya mau untuk kelompok 1 nih, saya sudah koreksi beberapa hal terkait dengan makalah. Di antaranya sudah saya warna-warnai. Ini ada beberapa ejaan di sini. Perhatikan, di sini. Nah, ini. Ini harusnya di sini ada spasi di sini ya. Spasi. Ini juga tidak terkait dengan tema sepertinya nih. Dalam kata pengantar nih, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai proses perawatan luka. Nah, ini kayaknya nggak ada hubungannya sama materi kita itu ya. Nah, itu nanti diperbaiki. Latar belakang ini masih sama permasalahannya, yaitu diantaranya spasi. Setelah titik itu biasanya spasi, baru ke kalimat berikutnya ya. Ini juga sama. Nah, ini kurang teliti nih, spasi juga. Kemudian, nah ini juga sama, kurang teliti spasinya. Kemudian, nah ini juga spasi, kebanyakan spasi saya lihat nih. Nah, jadi sebenarnya boleh ATM, amati, teliti dan modifikasi ya makalah-makalah orang lain, tapi sebelum dipresentasikan, sebelum di-share ke yang lain, dibaca dulu dan diperbaiki ya. Sama juga saya dulu ketika membuat skripsi dan tesis tuh juga banyak mengambil dari
dari makalah-makalah orang, tapi dilihat dulu seperti ini spasi ya. Dan juga spasi Allah SWT-nya hilang. Sebagai hilang A-nya. Beribadha. Ini bahasa Belitung, hampir. Hampir. Untuk meningkatkan atau hampir. Itu apa? Bahasa Balung, Pak. Nah, kemudian ini lihat, kalau misalnya menuliskan nama orang itu huruf besar biasanya, juga hampir. Hampir, nah, ini juga spasi. Nah, ini apa tanda ini? Di ujung nih, nggak ada ya. Nah, tanda di ujung. Ini juga di tengah ada tanda strip. Maka tiugas. Nah, ini banyak spasi, di antaranya banyak spasinya. Ini kalau singkatan seperti ini dia harusnya huruf besar semua. Huruf besar semua ya. Nah, kalau ada kutipan atau bahasa Arab yang di Indonesia kan biasanya dia bergaris miring. Nah, ini bergaris miring biasanya. Nah, ini bagusnya ini juga spasi. Bagusnya kalau Al-Qur'an itu dia jangan Alkitab, terus ya dalam Al-Qur'anul Karim. Ini harus garis miring ya. Nah, dengan 6 yang apa nih? Manusia, jadi mansuai. Nah, ini bahasa Arab dimiringkan. Seperangkat, undang-undang ya, dan lain sebagainya banyak. Nanti saya kirim kembali kepada kelompok 1 ya. Yang di kuning-kuning ini kalau ada, ini tidak semuanya juga saya baca langsung saya tandai ya. Mungkin masih banyak lagi yang lain yang mungkin terjadi kesalahan dalam pembuatan makalah. Nah, ini juga nanti mungkin kalau terbiasa membuat makalah seperti ini nanti akan membantu kalian ketika tugas akhir ya. Nah, terbiasa, jangan asal-asalan. Maksudnya memang serius gitu buat makalahnya. Baik. Terkait dengan ini, dengan pembahasan tentang hakikat manusia ini ya. Ini ada sebuah tulisan yang mungkin bisa kita jadikan koreksi ya, jadikan koreksi seperti beberapa pendapat tentang manusia ini. Nah, di antaranya ini menyadut dari beberapa kaul, beberapa perkataan orang-orang barat yang ini kalau misalnya saya juga sampai selesai SMA masih percaya dengan perkataan sejarah orang-orang barat ini. Yang ini mungkin nanti bisa menggugurkan akidah kita sebagai seorang muslim. Apa? Di antaranya yaitu yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan ya, berasal dari kera. Nah, dari monyet. Ini teori Darwin, Charles Darwin ini. Secara naluri saja kita kalau misalnya tanya, kau rela nggak misalnya disebut nenek moyang kamu berasal dari kera? Ya. Berarti kita dari monyet, dari siamang itu berevolusi, berbulu, berjalan tegak ya. Sampai SMA itu masih diajarkan ini teori tentang masalah manusia berasal dari kera ini, berevolusi. Saya setelah kuliah baru nggak lagi ngikut pendapat ini. Dikarenakan jelas-jelas agama kita menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kita Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, itu awal kita itu dari tanah. Awalnya yaitu Nabi Adam di surga. Nah, itu asal yang harus kita yakini. Karena mengapa? Karena Nabi Adam merupakan bagian dari Nabi dan Rasul. Kalau kita tidak percaya dengan Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali, berarti kita mengingkari salah satu rukun iman. Apa? Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, yaitu rukun iman yang keempat. Tidak percaya kepada Rasul. Nah, ini bisa saya bilang itu menggugurkan akidah kita. Nah, jadi ini bukan hal yang ringan. Nah, kemudian terkait dengan manusia ini,
ya, terkait dengan hakikat manusia. Hakikatul insan, ya. Saya share dulu. Nah, hakikat manusia ini dalam sebuah perkataan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang dia mengenali siapa dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Nah, terus hakikat diri kita itu apa sebenarnya? Tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa ya, manusia itu kita tuh makhluk, bukan khalik. Kalau khalik itu pencipta, kalau makhluk itu yang diciptakan. Nah, yang diciptakan, maka ya, tugas yang diciptakan adalah tunduk kepada sang pencipta. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Nah, sifat makhluk kita itu, sifat manusia itu hakikat kita secara fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan suci Islam. Semua anak, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, baik Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kecuali kemudian orang tua mereka lah yang menjadikan, atau lingkungan atau siapapun yang dekat dengan dirinya menjadikan mereka seperti, ini bukan menjadi orang Yahudi, tapi seperti kelakuannya seperti orang Yahudi, atau seperti orang Nasrani, atau seperti Majusi. Nah, ini banyak faktornya. Kenapa ada anak yang kemudian bertingkah laku seperti seorang Majusi? Karena bentukan keluarganya, bentukan lingkungannya. Ya. Nah, begitu juga sifat kita tuh lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Nah, dakwang sekarang kita keluar rumah banyak berinteraksi dengan orang luar, takut kena virus Marcona nanti ya. Nah, karena manusia lemah. Kalau misalnya ada penyakit berarti manusia lemah. Kemudian manusia juga bodoh. Nah, makanya kita perlu belajar. Ya, kemudian manusia juga kaya, ya. Karena Allah lah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kepada manusia. Nah, manusia juga adalah makhluk yang diciptakan dengan penuh kemuliaan. Ya. Walaupun manusia diciptakan dari air yang hina, khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar, yaitu air yang hina. Nah, Allah berfirman dalam surat 16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, perhatikan ayat ini luar biasa nih. Kenapa luar biasa saya bilang? Ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kita tidak tahu sama sekali apapun tentang perkara dunia ini. Akan tapi Allah menjadikan bagi kamu itu pendengaran. Makanya seorang bayi, ya, itu semenjak dalam kandungan 4 bulan ditiupkan ruh itu sudah mulai mendengar, sudah mulai belajar. Ya, ketika dilahirkan seorang bayi, kalian dulu ketika dilahirkan itu yang langsung bekerja telinga. Mata belum bisa karena mata masih kabur. Tapi yang bisa digunakan panca indera ini pendengaran dulu. Nah, dengan pendengaran belajar, kemudian penglihatan, ya kan? Nah, la'allakum tashkurun, agar kita ketika melihat itu kita bersyukur kepada Allah bahwa segalanya merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 kemuliaan manusia, di antaranya ditiupkan ruh, ya. Kalau malaikat itu cuma ruh saja, tidak ada jasadnya. Kalau binatang cuma jasad saja, tidak ada ruh. Manusia itu ada ruh, ada jasad. Kelebihan kita. Ditambah lagi akal, ya. Kemudian juga manusia diberikan keistimewaan, kemuliaan, diberikan kendaraan dari darat dan laut, diberikan rezeki dari makanan yang beraneka ragam, diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi manusia yaitu alam semesta. Ini subhanalladzi sakharalna hadza. Maha suci Allah yang menundukkan bumi ini agar kita bisa gunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, akan tapi manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Apa itu? Ya, mukallaf tanggung jawab manusia apa? Yaitu beribadah kepada Allah tadi. Ya, apalagi yang sudah mukallaf,
sudah dibebani tanggung jawab. Yang sudah mulai dari balik sampai kemudian meninggal dunia, mukallafnya seseorang adalah untuk melakukan ibadah salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ya, maka beban besar yang diberikan kepada manusia di antaranya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Maka nanti kita juga akan menemui nanti jin yang kemudian masuk dalam neraka juga. Karena jin sama seperti manusia. Dia juga berkeluarga, dia juga sholat, dia juga bekerja. Ya, cuman alamnya berbeda. Nah, kemudian khilafah. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku akan menjadikan di bumi ini khilafah, pemimpin bagi bumi ini. Maka kerusakan yang terjadi sekarang, yang salah satunya yang sekarang kita rasakan, di antaranya virus corona ini ya. Ini kan salah satu karena manusia tidak bertanggung jawab terhadap kekhilafahan memimpin bumi ini. Kenapa sebabnya? Hal yang seharusnya dilakukan manusia seperti mengkonsumsi kelelawar, itu kan tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Manusia lakukan itu. Akhirnya kemudian yang konon kabarnya ketika virus ini bersumber dari kelelawar, akhirnya menyebar. Nah, jadi fungsi khilafah, fungsi kekhilafahan dalam kehidupan ini diantaranya menjadikan kemakmuran dalam alam semesta. Misalnya ya, kalau jadi pengusaha apapun nanti jangan sampai membuang limbahnya ke bumi, ya kan, merusak lingkungan. Nah, itu salah satu fungsi dari khilafah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, manusia itu diberikan pilihan mukhayyar, tadi sudah dijelaskan ya, tentang pertanyaan yang tadi. Nah, pilihan antara dia fujur atau takwa. Pilihannya dua, beriman kepada Allah atau kafir. Nah, setelah nanti ketika dia selesai dalam kehidupan ini, maka yang akan didapatkan balasannya cuma dua saja, yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tapi orang-orang yang ingkar mereka akan menjadi penghuni neraka. Itulah cuman ya. Jadi kehidupan manusia itu adalah tidak lain kecuali untuk dua hal tersebut yang dia kejar. Kalau tidak milih jalan yang baik, jalan yang fujur, jalan yang jelek. Nah, jadi kalau kita mengetahui hakikat manusia atau kita ini sesungguhnya, maka kita akan menjadi manusia yang bermanfaat, dikarenakan tujuan utama kita bukanlah untuk mengejar dunia, tapi tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai di sini. Sebelum nanti ditutup, ada yang mau bertanya? Allahu Akbar. Nah, sudah azan. Allahu Akbar. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Semua? Jadi nanti seperti biasa tugasnya adalah membuat resume resume dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ditambah penjelasan Bapak tadi. Nah, silakan dibuatkan resume. Nah, jangan copy paste plek gitu. Nah, masukkanlah apa yang kalian catat tadi, apa yang kalian dengar. Itu lebih menambah wawasan dibandingkan dengan hanya copy paste saja Nah, tetap dihargai kalau sudah buat. Kemarin itu ada yang enggak buat, yang kemarin itu siapa ya? Bapak lupa siapa namanya. Ada yang nggak ngumpul. Siapa kemarin yang nggak ngumpul kemarin siapa? Yang pertemuan ketiga yang nggak ngumpul siapa kemarin? Yang namanya tadi ada yang mau ditanyakan? Sebelum tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada? Tidak.
Tidak, Pak. Oke, bentar ya Bapak cek ya yang kemarin tidak ngumpul tuh siapa namanya Pak. Nanti kumpulkan aja. Kumpulkan lewat email aja. Terbilang sama orangnya ya kalau dia nggak ada. Tapi tadi ada. Nah ini tugas mandiri. Bentar ya. Yang tidak disubmit itu adalah Nur Fajriyah. Ada Nur Fajriyah? Nur Fajriyah ada? Nur Fajriyah ada nggak? Tadi ada tadi ya? Halo? Masih hidup semua nih? Masih hidup? Masih, Masih. Pak. Masih, Pak. Pak. Kirain udah tidur semua nih. Nah, tidur tuh kan artinya mati. Tidak. Oke, nanti dibilang kepada Nur Fajriyah ya. Ngirim aja, ngirim Ya, Pak. resume makalah yang pertemuan ketiga. Bapak mulai nanti. Siapa? Oke ya? Oke, Pak. Gak ada yang tanyakan? Siapa? Sudah, Tidak, Pak. Oke, Tidak, Pak. kalau nggak ada kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Siap-siap nanti minggu depan kelompok 2. 1 hari sebelum presentasi makalahnya dikumpulkan dulu, nanti akan Bapak upload di Philab ya. Ya. Baik, mohon maaf. Siapa? Pak, terima kasih, Pak. Atas segala kekurangan. Tutup dengan membaca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.